Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa dalam thalabul ilmi, dalam majelis thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan pada kita kefahaman di dalam agama, karena di antara ciri bahwa seseorang itu dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, yufaqihu fiddin, Allah fahamkan di dalam agama. Mudah-mudahan salawat dan salam terlimpah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan dalam sebuah hadis disebutkan khuluquhu Al-Quran, akhlak beliau adalah Al-Quran, yang menjadi panutan kita, teladan kita, baik dalam membaca Quran ini ataupun dalam mengamalkan Quran. Dengan tentu saja melalui guru-guru kita yang mereka belajar kepada gurunya, gurunya belajar kepada gurunya, dan seterusnya sampai pada Rasulullah SAW. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini kepada pembagian mad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi sairil muslimina fid darain amin. Wal maddu asliyun wa far'iyyun lahu wa sammi awwalan tabi'iyyan wa hu. Wal maddu, mad itu adalah huruf yang dibaca dengan bacaan yang panjang. Dibagi menjadi dua, ada asli, mad asli, ada wa far'iyyun lahu, dan far'i, cabang lahu dari yang asli. Ada yang asli dan ada cabang dari yang asli. Ada yang pokok dan ada yang cabang dari yang pokok. Asli dan far'i. Wasammi awalan, wasammi dan namailah, berilah nama awalan kepada asli tadi sebagai tabi'iyan, sebagai mad tabi'i. Wahwa, atau dibaca untuk menyesuaikan dengan ketukan nazm, wahu, yaitu apa itu mad tabi'i? Ma la tawaqqufun lahu ala sabab. Mad asli atau mad tabi'i adalah mad yang tidak tergantung bagi mad tersebut, untuk adanya mad tersebut, ala sababin, tidak bergantung kepada sebab apapun. Ala sababin kemudian disukunkan sabab supaya pas dengan ketukan. Wala bidunihil hurufu tujtalab. Dan tidak bisa dengan tanpa memanjangkan huruf itu, huruf mad alif waw ya, itu bisa diucapkan gitu. Baik, jadi pertama ada mad tabi'i, ada mad asli, ada mad far'i. Mad asli itu disebut mad tabi'i. Nah, tentu saja hurufnya kita sudah mafhum, alif sebelumnya harokat fathah, waw sebelumnya harokat dhamma, iya sebelumnya harokat kasrah, alif waw iya, itu disebut mad asli atau diistilahkan sebagai mad tabi'i. Nah, kenapa dinamakan mad tabi'i? Karena tabiatnya orang Arab ketika mengucapkan tiga huruf ini mesti panjang. Misalnya dia mengatakan qala, qala, ada alifnya, mesti dia panjangkan. Karena memang tabiatnya begitu. Dia tidak akan membaca qala, panjangnya berlebihan gitu, tidak. Atau qala, terlalu pendek begitu, tidak. Misalnya kitab, kitabun, kitabun, dia baca panjang seukuran kurang lebih 2 harakat. Tidak akan terlalu panjang, tidak juga kitabun jadi pendek, tidak.
tidak juga kitabun, tidak. Jadi tabiatnya orang Arab itu membaca huruf mad itu dengan panjang sekira 2 harakat, memang alamiahnya begitu, maka mad asli ini disebut mad tabi'i. Nah, mad tabi'i ini tadi disebutkan dia tidak bergantung kepada sebab apapun. Ya, tidak ada sebab apapun yang menjadikan dia harus dibaca panjang, ya, kecuali karena memang alamiahnya begitu. Dan wala bidunihil hurufu tujtalab, dan huruf-huruf mad ini, alif waw ya ini tidak bisa diucapkan, tidak bisa kita peroleh, tidak bisa terhasilkan kecuali dengan harus memanjangkan. Ya, tidak bisa tanpa memanjangkan. Misalnya saya mengatakan ba pendek. Kita ingin memberikan alif mad pada huruf ba tersebut, mesti kita panjangkan ba. Nah, baru dapat diperoleh huruf alifnya. Kita ingin memasukkan ya sukun setelahnya, harus kita panjangkan bi. Nah, baru bisa kita peroleh ya sukun itu ketika kita panjangkan. Dhammah sebelumnya bu pendek. Kita ingin tambahkan waw sukun, kita panjangkan bu, begitu. Jadi wala bidunihi, dan tidak bisa tanpa memanjangkan mad. Al hurufu tujtalab. Huruf-huruf mad alif waw yaitu tujtalab, dapat diperoleh. Nggak bisa, kita harus panjangkan. Gitu. Ini yang disebut sebagai mad asli atau mad tabi'i. Bal ayyu harfin ghairu hamzin aw sukun. Bahkan huruf apapun yang jatuh setelah alif waw iya, misalnya iyyaka, iyyaka, ada ka setelahnya. Ihdinas sirata, sirata, rata. Nah, itu ta setelahnya. Kemudian misalnya fihi, fihi, nah setelahnya ada ha. Huruf apapun setelahnya, ya, selain ghairu hamzin aw sukunin, selain hamzah, selain sukun. Karena kalau ada hamzah hukumnya bukan mad tabi'i lagi. Kalau ada sukun di depan huruf mad tadi hukumnya bukan mad tabi'i lagi. Ya. Ja ba'da maddin, yang huruf tersebut datang setelah mad, fat tabi'iyya yakun, maka disebutlah huruf tabi'i. Misalnya iyyaka, nah setelah alif mad itu ada kaf, huruf tabi'i. Mad itu mad tabi'i, gitu. An-nasu, setelahnya ada sin, mad tabi'i. Karena apapun huruf setelah huruf mad itu, maka itu mad tabi'i, kecuali yang datang itu adalah hamzah atau sukun. Kalau hamzah atau sukun nanti ada pembahasan yang berbeda lagi. Di depan kita akan membahas itu. Wal akharul far'iyyu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mad far'i. Mad far'i tadi mad cabang dari yang asli, yang pokok. Nah, kalau mad far'i mauqufun ala sabab. Dia itu bergantung kepada sebab. Apa sebabnya? Ka hamzin aw sukun. Nah, sebabnya adalah hamzah ataupun sukun, gitu. Tadi disebutkan di dalam masalah mad tabi'i. Mad tabi'i itu apapun setelah huruf mad itu ada datang huruf apapun, dia mad tabi'i, kecuali hamzah dan sukun. Kenapa kecuali hamzah dan sukun? Karena masuk ke bahasan ini, mad far'i. Ya. Jadi dia bergantung kepada sebab. Kahamzin, sebabnya seperti ada huruf hamzah setelah mad, maka disebut mad far'i. Au sukunin, ada sukun, harokat sukun setelah mad, maka mad far'i nanti. Gitu. Ada sebab kalau mad far'i. Musjala, dimutlakkan. Dimutlakkan maksudnya baik itu sukunnya asli atau sukun arid, nanti tetap masuk kategori
mad far'i. Misalnya sukun asli misalnya al-ana, al, lamnya sukun. Nah, sebelumnya ada mad, maka asli dia sukunnya itu. Sedangkan yang arid, yang tidak asli, yang disebabkan karena sukunnya itu buatan begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alamin. Aslinya kan alamina. Kemudian disukunkan menjadi alamin. Nunnya jadi sukun. Itu sukun arid namanya. Nah, musjala, baik itu sukun asli seperti contoh tadi atau sukun yang buatan, sukun yang dibikin sukun aslinya berharokat, itu tetap tidak masalah mutlak. Pokoknya dua-duanya masuk kepada kategori far'i. Atau hamzah, baik itu hamzahnya itu muttasil, ya, ada dalam satu kata antara mad dan hamzahnya, ataupun munfasil, mad dan hamzahnya dipisah, tetap dia dikatakan sebagai mad far'i. Kemudian hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Huruf-huruf mad asli itu ada 3. Fa'iha, maka perhatikanlah huruf tersebut. Min lafzi, pada lafaz wayin, waw, alif, ya, seperti yang dibahas tadi di awal, wayin, waw, alif, ya. Wahya, dan waw, alif, ya itu ada dalam contoh dalam Quran, fi nuhiha. Nuhiha, sudah dikumpulkan contoh kalimah atau kata tersebut di dalam Al-Quran, mengumpulkan 3 contoh mad. Nuhiha. Kemudian wal kasru qabla ya wa qabla al-wawi dham syartun, ya. Untuk ya dan wawu ada syaratnya. Al kasru qabla ya, sebelum ya sukunnya harus ada kasrah dulu. Fihi, baru disebut mad tabi'i. Wa qabla al-wawi, dan sebelum wawu dhammah. Musa, mu, ada mu dhammah dulu, baru ada wawu sukun. Musa, syartun, itu adalah syarat. Wa fathun qabla alifin, sedangkan fathah qabla, sebelum alif, yultazam, harus seperti itu. Ada selalu, kalau ada alif selalu sebelumnya fathah. Kalau ada alif mad selalu sebelumnya fathah. Ya, berarti yultazam, lazim, harus selalu begitu. Sedangkan kalau tadi wawu dan ya tidak mesti begitu. Boleh berharokat wawu itu, boleh sukun, boleh sebelumnya nanti ada fathah jadi lin gitu. Maka disyaratkan wawu dan ya ini kalau wawu sebelumnya dhammah, ya sebelumnya kasrah. Sedangkan alif nggak bisa ada harokat kalau alif. Nah, dia selalu jadi mad dan sebelumnya selalu harus fathah. Nah, itu adalah ketentuan mad tabi'i. Kemudian wallinu min halya wa wawun sakana inin fitahun qabla kullin u'lina. Wallinu minha, dan lin, yang disebut lin, minha di antara alif wawu ya tadi adalah al-ya wa wawun, ya dan wawu. Itu disebut huruf lin. Huruf lin itu huruf yang mengalir mengucapkannya. Sakana ketika dua-duanya sukun. Ya. Inin fitahu qabla kullin u'lina. Kalau difatahkan harokat sebelum wawunya atau sebelum ya-nya, u'lina, ya, diperjelas, dinampakkan. Misalnya ghairil ghai, sebelumnya fathah, maka ya itu ya lin namanya. Ya. Atau misalnya maut, laumata laim, ya. Al-kaun, kaunuhu qadiran misalnya.
Itu namanya mad, itu namanya lin, huruf lin. Gitu. Nah, sedangkan alif tidak bisa memiliki kondisi seperti itu. Yang bisa itu waw dan ya. Nah, itulah pembahasan tentang mad. Ada asli disebut mad tabi'i, dia tidak tergantung kepada sebab apapun. Memang tabiatnya begitu, alif waw ya itu. Ada far'i, dia cabang dari yang asli, dia itu tergantung kepada sebab hamzah ataupun sukun setelah mad tersebut. Baik. Kemudian ya, kita akan membahas ahkamul mad, ya, hukum mad, masuk kepada pembahasan yang berikutnya. Kalau tadi itu aqsamul mad, pembagian mad, kalau sekarang ahkamul mad, hukumnya mad. Bagaimana hukum mad itu? Hukum mad yang pertama, lil maddi ahkamun thalathatun tadum wa hiya al-wujubu wal jawazu wal luzum. Ya. Bagi mad itu ada 3 hukum. Tadum selalu begitu, hukumnya itu selalu 3. Wahia yaitu al-wujubu, satu itu wajib istilahnya. Yang kedua jawaz, jaiz. Yang ketiga luzum, lazim. Ada 3. Kemudian diperinci oleh muallif, fawajibun in jaa hamzun ba'da mad. Yang disebut mad wajib itu apabila datang hamzah setelah huruf mad. Disebut wajib apabila datang hamzah setelah huruf mad. Fi kilmatin, dalam satu kata. Dalam satu kata. Wadha bimuttasilin yu'ad. Wadha dan ini adalah muttasil. Ba'nya zaidah, muttasilnya jadi khobar. Wadha bimuttasil. Aslinya dha muttasil, muttasilun gitu. Wadha bimuttasilin yu'ad. Dan model mad begini adalah muttasil, yu'ad. Ya, dikategorikan sebagai mad muttasil. Ya. Berarti kita namakan, para ulama menamakan mad wajib muttasil istilahnya. Bagaimana penjelasannya tadi? Mad wajib muttasil adalah huruf mad berhadapan dengan hamzah di depannya berkumpul dalam satu kata. Misalnya as-sama, ya. Misalnya wa anzalna minas samaa'i ma'an fa akhraj. Di situ ada sama, samai, ada ma'an. Samai artinya langit. Jadi mad bertemu dengan hamzah. Ma'an artinya air, mad bertemu dengan hamzah, dan dua-duanya masing-masing dalam satu kata. Saya ulang, wa anzalna minas samai. Nah, satu, ma'an fa akhraj. Ma'a. Nah, itu pun 2. Ya. Bagaimana membacanya? Nah, membacanya ini kita harus membaca minimal dengan 4. Tidak bisa 2. Minimal dengan 4, atau ada ulama mengatakan 4 atau 5. Ya. 4 atau 5. Ya. Apakah ini ada keterangannya? Ada. Dalam sebuah athar disebutkan ada seseorang membaca Al-Quran kepada Sayyidina Ibnu Mas'ud, kemudian beliau membaca innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Di situ lil fuqara'i dia baca begitu. Padahal mad bertemu hamzah, fuqara'i. Maka kata Sayyidina Ibnu Mas'ud, ma hakadha aqra'aniha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak begitu Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada saya. Kemudian murid ini mengatakan, fakaifa aqra'akaha Rasulullah ya ibnu Mas'ud, ya ibnu Mas'ud. Nah, kalau gitu bagaimana, kata muridnya, bagaimana Rasulullah membacakan kepadamu, wahai ibnu Mas'ud? Kata beliau, diulang bacaan tadi, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi lebih panjang, tidak hanya sekedar 2 harakat. Fuqara'i itu disebut mad wajib. Dibacanya berapa? 4 atau 5. Ini adalah mad wajib. Kita lanjutkan. Wajaizun madun wa qasrun in fusil kullun bi kilmatin wa hadzal munfasil. Yang kedua adalah mad jaiz. Mad jaiz. Maddun wa qasrun. Madun di sini sebagian ulama memberikan syarahan, memberikan penjelasan. Madun di sini dibaca tidak dengan qasr, berarti 4. Ya, madun dibaca 4. Wa jaizun, mad jaiz itu adalah maddun dibaca 4, wa qasrun, dan boleh juga dibaca 2. Boleh dibaca 4, boleh dibaca 2. Seperti apa mad jaiz itu? Infusil. Infusil kalau dia itu terpisah. Kullun bikilmatin. Ya. Semua katanya terpisah antara mad dan hamzah itu terpisah. Ya, wa hadzal munfasil, maka dinamakan mad munfasil. Kalau tadi wajib itu mad bertemu hamzah dalam satu kata, namanya wajib muttasil. Muttasil itu nyambung. Kalau ini mad dengan hamzah berpisah dengan kata yang berbeda, namanya jaiz munfasil. Bacanya boleh 2 harakat, boleh 4 harakat. Seperti misalnya di dalam contoh. Dalam contoh misalnya irji'i ila, boleh irji'i ila. Irji'i itu sudah kata yang berbeda, kembalilah engkau, ila kepada, dipisah 2 kata berbeda. Kita baca boleh 2, boleh 4. Atau inna a'tayna, antara inna sesungguhnya kami, a'tayna kami memberikan kepada engkau. Nah, ada terpisah pada 2 kata, boleh 2, boleh 4. Boleh kita baca inna a'tayna, inna a'tayna gitu. Jadi itu adalah contoh mad jaiz munfasil. Kemudian yang berikutnya dilanjutkan dalam nazam, wa mithlu dza, dan seperti ini, seperti mad jaiz juga, in arada, apabila arada as-sukun, apabila sukun itu datang tapi sebagai sukun yang buatan, bukan yang asli. Waqfan sebagai waqaf. Ya. Kata'lamuna wa nasta'inu. Contohnya ta'lamuna nasta'inu. Kita membaca ta'lamun, nasta'in. Kita sukunkan, aslinya ta'lamuna, nasta'inu aslinya berharokat. Nah, sukun yang tidak asli begitu, yang kita bikin begitu namanya arid, sukun arid. Maka diistilahkan model ini sebagai mad arid lis sukun. Kita boleh membaca 2, boleh 4, boleh 6. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Jadi boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ya. Au quddimal hamzu 'alal maddi wa dha badal ka amanu wa imanan khudha. Nah, kemudian sekarang hamzah lagi yang menjadi sebab.
Quddimal hamzu 'alal mad. Sekarang hamzah di depan sebelum huruf mad. Ya. Wadha badal, maka ini sebut mad badal. Ka'amanu, amanu. Aslinya hamzah kemudian ditambahkan alif. Manu itu mad badal. Wa i, ada iya sukun, sebelumnya hamzah kasrah. Wa imana khudha. Ya, ambillah contoh tersebut. Amanu imana. Itu adalah contoh mad badal, termasuk mad far'i. Cara bacanya 2 harokat. Ya. Jadi kita sudah berapa? Mad munfasil, mad wajib muttasil 1, maaf. Mad jaiz munfasil 2. Sekarang mad badal. Kemudian yang keempat, walazimun inis sukunu usila waslan wa waqfan ba'da maddin tuwila. Walazimun, kemudian mad lazim. Mad lazim itu ini sukunu usila. Kalau sukun bersambung. Ya, kalau sukun bersambung datang setelah huruf mad tadi. Waslan wa waqfan. Baik itu di wasal ataupun di waqaf sama saja. Ya. Ba'da maddin tuwila, setelah mad datangnya tuwila dibaca tul 6 harokat. Ya. Contohnya al-haqqah. Nah, ada qaf tasydid itu kan sukun dan berharokat double kemudian diganti jadi tasydid. Al-haqqah. Nah, dia dibaca 6 harokat. Kemudian misalnya al-an. Nah, contohnya begitu. Atau misalnya banyak contoh-contoh yang lainnya itu adalah mad lazim gitu. Jadi kesimpulannya mad, ada mad asli, ada mad far'i. Mad far'i dibagi lagi, ada mad wajib muttasil, jaiz munfasil, ada mad badal, ada mad lazim. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.